Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Bina Iman Anak Ijen, Paroki Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Malang. Nah, adik-adik jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, mantap. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja nih mulai videonya. 3, 2, 1. Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga hari ini adik-adik dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa ke-28 dan hari ke-11 dalam bulan Rosario. Hari ini Kak Vero nggak sendirian loh. Kak Vero ditemani suster, para frater, dan kakak-kakak pembina yang lain akan menemani Bina Iman Online hari ini. Sudah siap semuanya? Mari kita mulai! Adik-adik Pia yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan Bina Iman Anak Online pada pagi hari ini, yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama. Kita awali dengan tanda salib. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami sehingga kami boleh berkumpul untuk mengikuti kegiatan Bina Iman Anak Online pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua
sehingga kami boleh mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang belum bisa mengikuti kegiatan hari ini. Kiranya Engkau mengumpulkan kami minggu depan. Dan apabila teman kami sedang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan dan menghibur mereka. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukan ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang mereka jumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Ketemu lagi nih dengan Frater. Sudah kenal dengan Frater kan? Yang sudah kenal, Frater ucapkan terima kasih. Yang belum kenal, perkenalkan nama Frater adalah Frater Tian. Nah, pada hari ini kita akan merenungkan Injil yang sudah kita dengarkan tadi. Frater Tian yakin pasti adik-adik di rumah juga sudah membaca Injil pada hari ini. Pertama-tama, Frater Tian ingin bertanya kepada adik-adik semua. Siapa di antara adik-adik semua yang pernah diundang untuk menghadiri sebuah acara atau sebuah pesta? Contohnya, Frater Tian dulu pernah diundang untuk menghadiri sebuah acara atau sebuah pesta ulang tahun teman Frater. Frater Tian yakin pasti adik-adik sama seperti Frater pernah diundang untuk menghadiri ke sebuah acara atau ke sebuah pesta. Nah,
sebelum menghadiri sebuah acara atau ke sebuah pesta tersebut, biasanya kita mempersiapkan segala sesuatunya. Contohnya, kita akan mempersiapkan pakaian apa yang kita akan kenakan nanti di hari pesta tersebut. Kemudian, kita akan mempersiapkan kado apa yang kita akan bawa kepada saudara, teman yang mengadakan pesta tersebut. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, apabila adik-adik benar-benar merenungkan dan membaca Injil hari ini juga berbicara mengenai pesta. Pesta yang dikatakan di dalam Injil dikatakan adalah pesta perjamuan nikah atau pesta pernikahan. Selanjutnya, di dalam Injil dikatakan bahwa yang mengadakan pesta adalah seorang raja untuk anaknya. Sang raja mulai mempersiapkan pesta dengan cara menyebarkan undangan, kemudian menyiapkan makanan-makanan yang lezat, dan mungkin saja juga mempersiapkan tempat yang megah dengan harapan agar pesta untuk anaknya tersebut dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi ketika hari pesta tiba, hanya sedikit tamu undangan yang hadir ke pesta sang raja tersebut. Kemudian tamu-tamu undangan yang hadir juga tidak memakai pakaian pesta. Melihat kejadian itu atau melihat hal itu, sang raja menjadi kecewa dan menjadi marah sebab tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan di pesta anaknya tersebut. Adik-adik yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan di dalam Injil hari ini? Injil hari ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa undangan sang raja sama halnya seperti undangan Yesus Kristus kepada kita anak-anaknya. Yesus Kristus mengundang kita semua untuk bertumbuh di dalam iman dengan cara mengutamakan hal-hal rohani daripada hal-hal duniawi. Contohnya dengan rajin membaca kitab suci, rajin berdoa, ikut pembinaan iman, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja lainnya, dan sebagainya. Semoga melalui Injil hari ini kita termotivasi untuk semakin setia memenuhi undangan Yesus Kristus tersebut agar kelak menjadi anak-anak yang semakin bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih. Demikian renungan ini, berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Balik lagi bareng Kak Mega. Apa kabar nih hari Minggu? Hari ini kita ketemu lagi. Dan pagi ini Kak Mega ingin mengajak adik-adik semua untuk kuis. Udah siap ya? Nah, Kak Mega sudah punya 4 pertanyaan untuk adik-adik semua. Jangan lupa saat kuis, adik-adik siap dengan kitab sucinya ya. Masih ingat kan bacaan tadi dari Injil apa? Hayo. Adik-adik, buat adik-adik yang mengalami kesulitan, jangan lupa minta bantu mama papa ya. Sudah siap pertanyaan dari kakak Mega? Kita mulai. Pertanyaan pertama. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil apa? Hayo. Jangan sampai lupa, karena tadi yang membaca adalah Frater Willy. Selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah hidangan apa yang telah disediakan? Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Mengapa orang-orang yang diundang pesta tidak hadir? Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Siapakah yang dikumpulkan oleh hamba-hamba untuk hadir di dalam pesta? Nah, tadi sudah ada 4 pertanyaan yang kakak bacakan. Sekarang saatnya kita akan membahas satu persatu dari soal yang pertama sampai yang keempat. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Bacaan hari ini diambil dari Injil
Matius. Nah, tadi sudah dibacakan dengan indah oleh Frater Willy. Terima kasih Frater. Oke, sekarang kita lanjut di pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah hidangan apa yang telah disediakan dalam perjamuan kawin? Adik-adik, sambil memegang kitab suci, jawabannya adalah ada di ayat yang keempat. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Jadi itulah jawabannya, yaitu adalah lembu-lembu jantan dan ternak piaraan. Udah kan? Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Mengapa orang-orang yang diundang tidak hadir? Nah, itu ada di ayat yang kelima. Tetapi orang-orang yang diundang tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang dan ada yang pergi mengurus usahanya. Oke, sekarang adalah jawaban dari nomor 4. Adik-adik, tadi pertanyaannya adalah siapakah yang dikumpulkan oleh hamba-hamba untuk hadir di pesta kawin? Nah, jawabannya juga ada nih di ayat yang ke-10, yaitu maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah, adik-adik, jawabannya adalah semua orang yang dijumpai di jalan-jalan dan orang-orang jahat dan maupun orang-orang baik. Nah, adik-adik, gimana? Mudah bukan pertanyaannya? Dan semuanya sudah terjawab. Terima kasih buat adik-adik yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Sampai ketemu di perjumpaan selanjutnya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Berkah dalam. Baik, adik-adik Pia Ijen, setelah kalian mengikuti kegiatan Bina Iman minggu hari ini, kita akan tutup dengan doa penutup. Yuk kita siapkan hati, sikap doa yang baik untuk bertemu Tuhan Yesus, sahabat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah mendampingi kami mengikuti kegiatan Bina Iman Anak secara online dari rumah kami masing-masing dengan baik. Semoga apa yang telah kami terima melalui Engkau, melalui suster, frater, kakak-kakak pembina yang lain, membuat kami semakin dekat dengan Engkau. Berkatilah acara kami selanjutnya, jadikanlah kami sahabat-sahabat-Mu yang baik di sepanjang hidup kami, khususnya pada hari-hari selanjutnya. Bunda Maria, Bunda Tuhan, dan Bunda kami, doakanlah kami selalu bersama keluarga kecil kami di rumah. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik dimanapun kalian berada, bagaimana Bina Iman hari ini? Pasti menyenangkan. Banyak hal yang kalian pelajari dari suster dan kakak-kakak pembina. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini senantiasa menguatkan iman kalian dan membuat kalian makin semangat.
Nah, sebelum kita mengakhiri Bina Iman kita pada hari ini, maka marilah sekarang kita bersama-sama memohonkan berkat Tuhan bagi kita semua, bagi orang tua, bagi suster, dan para pembina kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian, para orang tua, para pembina, dan suster senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik semuanya, sudah selesai kan Bina Iman kita hari ini? Wah, kalian hebat, udah menyelesaikan dari pembukaan, pertengahan, sampai akhir video Bina Iman ini. Adik-adik tadi sudah menyanyikan lagu, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan renungan, kreativitas bersama. Nah, kalian hebat dan luar biasa. Oke, sampai di sini dulu pertemuan Bina Iman kita hari ini. Nah, Kasut mau kasih tahu untuk pertemuan minggu depan, yaitu minggu ketiga, kita libur Bina Iman. Nanti akan digantikan dengan minggu keempat. Oke, jadi minggu keempat seperti biasanya kan kita libur. Nah, jadi minggu ketiga diganti sama minggu keempat untuk pertemuan Bina Iman. Oke, kalian harus tetap ikut ya. Nah, Kasih sekarang berada di luar ruangan, makanya Kasih menggunakan masker. Adik-adik juga di rumah, kalau keluar rumah atau berada di luar ruangan, jangan lupa menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. Oke, siap, mantap. Kak Astrid dan tim Bina Iman lainnya pamit undur diri dulu ya. Dadah.